terbaik, murabbi terbaik Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan Rasulullah dan para sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah, Islam ya sudah sampai di hati kita semua dan juga sudah sampai pada saudara-saudara kita ya yang ada di seluruh dunia. Dan salat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada sahabat Rasulullah, kerabat, tabi'in dan tabi'un hingga akhir zaman. Jadi pertama-tama yang aneh hormati ya, mungkin Ketua FSLDK Kaltim Kaltara Muhammad Tiki Rahman, dan juga yang saya hormati ya, dan yang saya banggakan ya, teman-teman di seluruh LDK di Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara yang saat ini sedang memonitor ya, atau saat ini sedang mengikuti ya, ataupun menwakafkan kuota-kuotanya untuk ikut yang insya Allah forum yang penuh berkah ini. Semoga kuota-kuota yang sudah diwakafkan akan mendapat manfaat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk mengundang keberkahan ya dalam forum pada malam hari ini, mungkin ada baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Ya, mungkin akan saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Fatur Rahman. Waktu dan tempat, Anda persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Alhamdulillah terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, syukron kepada saudara Ahmad Fatur Rahman dan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi itu adalah mengawali ya dari agenda kita pada malam hari ini. Sekaligus juga membuka pada agenda yang penuh berkah pada malam hari ini. Oke. Jadi mungkin teman-teman LDK-LDK lain atau mungkin teman-teman yang lain seperti itu yang tergabung dalam organisasi selain LDK seperti itu mungkin bisa merapat ya, bisa mempersiapkan diri dan mempersiapkan catatannya karena diskusi akan dimulai. Ya. Jadi sebelum memulai ya Ana memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ada pepatah, maka tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Jadi perkenalkan, nama Ana Rizky Pratama, ya, yang insya Allah Ana berasal dari organisasi FSLDK Kaltim Kaltara, seperti sebagai staf. Dan juga merangkap sebagai Ketua Umum Muslimah Unmul periode 2021. Ya. Dan Ana akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Jadi sebelum ya Ana memulai mungkin akan Ana bacakan dulu ya kaidah-kaidah diskusi pada malam hari ini. Ya, untuk peraturan diskusi pada malam hari ini ya yang pertama adalah peserta hadir dengan niat karena Allah. Kedua, hadir 15 menit sebelum waktu dimulai. Ketiga, masuk dengan format nama Zoom ya, asal organisasi dan nama lengkap. Jadi teman-teman yang belum format namanya belum sesuai seperti itu silakan diganti seperti itu dengan format asal organisasi dan nama lengkap. Yang keempat, menyimak materi dengan hikmat dan menyalakan video sebagai bentuk adab menghadiri kajian ya. Jadi bagi teman-teman yang bisa seperti itu, silakan untuk menyalakan videonya ya sebagai bentuk adab dalam menuntut ilmu. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Peserta dapat bertanya dengan melakukan raise hand terlebih dahulu ya dan menunggu dipersilakan oleh moderator ya. Bagi yang terkendala bisa open mic, bisa bertanya melalui juga room chat. Insight yang didapat dari kajian boleh di-share di story IG dengan mention @ITJ Samarinda dan @FSLDK Kaltim Kaltara. Insya Allah sudah hadir pemateri yang luar biasa ya di tengah-tengah kita. Itu ada insya Allah dari Mbak Devi Riyawati atau biasa disebut sebagai Mbak Devi dan dari beliau adalah seorang akademisi dan juga dari aktivis juga ada Kak Hili Bagus Waspada seperti dari aktivis seperti itu. Ya, mungkin materi pertama akan disampaikan ya oleh Kak Hili Bagus Waspada ya atau biasa disebut sebagai Kak Hili seperti itu. Ya, Kak Hili sudah hadir? Gimana Kak Hili? Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, jadi Kak Hili adalah salah satu aktivis ya mahasiswa dan masih sangat aktif seperti itu. Jadi akan Ane bacakan terlebih dahulu ya CV pemateri pertama kita pada malam hari ini. Insya Allah nama lengkap Hili Bagus Waspada, biasa dipanggil Hili.
tempat tanggal lahir di Samarinda, tanggal 12 bulan 2 tahun 1998. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di FKIP Unmul dan Mahat Hasan bin Ali. Organisasi sekarang, Korcap ITJ Samarinda, Korkom B, FSLDK Kaltim Kaltara, yang ketiga staf BPK PD kami Samarinda. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Jadi Kak Hili akan membawakan materi ya mengenai hubungan feminisme dan RUU PKS. Dan untuk waktu dan tempat, Ane persilakan kepada Kak Hili. Ya, sebelumnya suara saya terdengar jelas. Alhamdulillah terdengar, Kak. Ya, ini saya pakai 2 device, jadi apa ya, yang tertampil device yang satunya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali berjumpa, bermuajahah dengan via online. Semoga tidak mengurangi keberkahan kita bertemu di dalam majelis. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, murabi terbaik kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, insya Allah saya akan menyampaikan di materi pertama berkaitan dengan hubungan feminisme dengan RUU PKS. Gitu ya. Nah, baik, slide saya sudah terlihat di layar teman-teman semua. Terlihat, Kak. Silakan. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya saya akan membahas berkaitan dengan worldview Islam, sedikit dari pembahasan worldview Islam sebelum kita beranjak kepada hubungan dari feminisme dengan RUU PKS itu sendiri. Ya. Teman-teman sekalian, kita sebagai seorang muslim pastinya memahami konsekuensi kita setelah bersyahadat, yaitu adalah mulai dari tindakan kita, ucapan kita, dan pikiran kita, hendaknya semuanya harus sesuai dengan Islam, gitu ya. Nah, itulah kemudian ciri seorang muslim sejati, antara pikirannya, ucapannya, dan tindakannya itu pasti bersesuai dengan Islam, gitu. Nah, konsekuensi lainnya kita sebagai seorang muslim adalah pasti akan memperjuangkan nilai-nilai Islam mewujud dalam aturan kehidupan, ya, dan menginginkan hidup dalam aturan Islam, karena meyakini tadi aturan Islam itu memberikan keadilan. Aturan Islam itu kemudian akan membawa kita kepada keberkahan hidup, gitu ya. Nah, itu yang kita pahami sebagai seorang muslim, gitu ya. Dan semoga teman-teman semua juga memahami hal yang sama yang seperti saya sampaikan, gitu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa dalil-dalil yang kemudian menguatkan materi saya. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 36, bahwasanya laki-laki tidaklah sama seperti perempuan. Tidaklah seperti perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan ditegaskan di dalam Al-Imran ayat 36 ini, laki-laki tidak sama seperti perempuan. Begitupun sebaliknya. Kemudian di surah An-Nisa ayat 124 dikatakan yang artinya barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang dia orang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwasanya laki-laki dan
perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk sama-sama beramal soleh, gitu ya. Nah, amal soleh yang diterima, syarat pertamanya adalah dia beriman, gitu ya. Nah, jadi amal soleh itu ketika ingin diterima oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah, ya. Berbuat baik, ya, sementara dia beriman kepada Allah, maka insya Allah amal solehnya diterima oleh Allah. Ya, tapi ketika ada orang yang berbuat baik, tapi tidak berada di dalam keimanan, ya, maka amal solehnya itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dia langsung dibayar cash di dunia kebaikan yang dia lakukan, gitu ya. Nah, kemudian di hadis ya dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, Rasulullah melaknat laki-laki yang kemudian menyerupai wanita, begitupun wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Nah, lafaz ataupun tulisan ya dari hadis tadi bahwa menyatakan bahwasanya larangan keras terhadap perbuatan tasyabuh, perbuatan menyerupai laki-laki menyerupai wanita ataupun sebaliknya dalam segala hal. Ya, akan tetapi telah diketahui dari dalil-dalil yang lain bahwasannya yang dimaksud larangan di sini adalah larangan dalam Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melaknat laki-laki yang kemudian kebenci-bencian dan para wanita yang kelaki-lakian. Dan Nabi juga bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ya, berarti ini sebuah penegasan bahwasanya sangat dibenci perbuatan menyerupai lawan jenis, gitu ya. Nah, di ayat yang lain di surah Al-Baqarah kalau tidak hilaf di ayat 120 bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kepada kita sampai kita mengikuti ajaran agama mereka, sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka, gitu kan ya. Nah, maka kemudian ini pasti ada hubungannya dengan yang akan kita bahas. Nah, di dalam naskah akademik, teman-teman sekalian, naskah akademik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, di sana dengan jelas ditegaskan bahwasanya landasan teori yang kemudian digunakan dalam menyusun draft RUU PKS adalah menggunakan teori feminis legal teori. Ya, jadi menggunakan feminis legal teori. Ya, berarti jelas bahwasanya RUU PKS bernafaskan feminisme, ya, berpaham feminisme. Maka kemudian rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini seluruhnya bernafas feminisme. Nah, artinya nilai-nilai feminisme itu kemudian terejawantahkan di dalam draft RUU PKS itu sendiri, ya. Dan ini sudah jelas di dalam naskah akademik dan kita tinggal mengkaji apa kemudian pemahaman feminisme itu, gitu kan. Kenapa kemudian digunakan atau dijadikan sebagai landasan teori dalam pembuatan naskah akademik dan draft RUU PKS. Gitu. Mungkin yang co-host atau yang host yang lain bisa meng-admit teman-teman yang lagi di waiting room. Saya lanjutkan ya. Sebelum saya akan membahas terkait dengan sejarah feminisme yang kemudian ramai diperbincangkan di dalam atau dihubungkan atau dikaitkan dengan draft RUU PKS. Apa sebenarnya feminisme? Ya, ketika kita berbicara feminisme teman-teman sekalian, maka kita tidak terlepas dari yang namanya peradaban barat. Ya. Peradaban barat, di dalam peradaban barat pada waktu itu, ya, sebelum hegemoni sekularisme, yang menghegemoni peradaban barat sebelumnya adalah ajaran gereja atau agama Kristen. Ya. Jadi kala itu agama Kristen menghegemoni peradaban barat. Ya. Kemudian di dalam dogma Kristen, di dalam dogma gereja, ya, disampaikan bahwasanya perempuan, ya, itu dianggap sebagai makhluk kelas kedua, gitu ya. Jadi dogma atau doktrin ajaran Kristen itu perempuan disebut sebagai makhluk kelas kedua. Kemudian perempuan juga disebut sebagai laki-laki yang cacat, gitu ya. Bahkan perempuan itu disebut sebagai sumber dosa, ya. Jadi pemaknaan gereja terkait dengan peristiwa diturunkannya manusia ke dalam
ke bumi, yaitu tidak lepas dari tidak lepas dari Hawa sebagai perempuan yang kemudian membujuk Adam untuk ikut memakan buah yang terlarang, gitu ya. Nah, maka kemudian di dalam dogma Kristen, di dalam dogma gereja, perempuan itu sebagai sumber dosa, gitu ya. Bahkan perempuan itu disebut iblis itu sendiri, gitu ya. Ya. Di dalam peradaban Barat pada waktu itu juga juga terjadi perdebatan apakah kemudian perempuan ini manusia atau bukan, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kemudian membuat perempuan itu jadi dikesampingkan perannya, ya, dianggap makhluk kelas 2 sebagaimana tadi doktrin-doktrin gereja, gitu. Ya, maka kemudian maka dalam peradaban Barat, agama Kristen itu kemudian dianggap memberikan ruang ketidakadilan terhadap perempuan karena tadi doktrin-doktrin gereja yang kemudian disampaikan kepada umat pada waktu itu, umat Kristen tentunya. Ya. Doktrin ini menyampingkan atau memberikan ketidakadilan terhadap perempuan. Dan agama dianggap, ya, kemudian agama dianggap menjadi sumber masalah. Ya. Agama kemudian dianggap menjadi sumber masalah apabila kemudian agama itu masuk ke dalam aspek-aspek kehidupan. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian awal mula lahirnya sekularisme. Ya, dan akhirnya sekularisme menghegemoni dalam peradaban Barat menggantikan hegemoni ajaran Kristen. Sekularisme ini sebuah paham yang kemudian diciptakan oleh manusia sendiri, gitu ya. Yang kemudian dianggap menjadi solusi, ya, dan agama kemudian dikesampingkan, tidak boleh masuk ke dalam aspek kehidupan. Ketika nanti agama itu masuk ke dalam aspek kehidupan, dia akan membuat masalah, gitu ya. Sebagaimana tadi memberikan ketidakadilan terhadap perempuan, ya. Dan agama hanya dijadikan atau berfokus pada peribadatan ritual saja, gitu ya. Kenapa kemudian dianggap menjadi sumber masalah? Selain tadi terkait dengan doktrin gereja terhadap perempuan yang tidak memberikan keadilan, doktrin yang lain ataupun sikap gereja yang lain, misalnya ketika kita membicarakan sains, geografi, gitu ya, di dalam doktrin gereja, gereja memahami bahwasanya bumi ini sebagai pusat tata surya pada kala itu, ya, sementara matahari dan planet yang lain itu mengitari bumi, gitu. Tetapi ilmuwan pada waktu itu justru berkebalikan, justru bertentangan dengan doktrin gereja terkait dengan sains tata surya ini. Ilmuwan mengatakan bahwasanya justru mataharilah sebagai pusat tata surya, sementara bumi dan planet yang lain itu mengitari matahari. Ini justru ini adalah dua pernyataan yang bertentangan antara ilmuwan pada waktu itu dengan doktrin gereja. Ya, doktrin gereja tidak boleh ditentang. Akhirnya ilmuwan-ilmuwan pada waktu itu diberikan hukuman, sanksi, bahkan ada yang dihukum mati. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya ternyata memang benar bahwasanya pernyataan ilmuwan itu benar bahwasanya bumi ini dan planet yang lain mengitari matahari, sementara terpatahlah atau salahlah, gitu ya, pernyataan dari gereja bahwasanya bumi sebagai pusat. Nah, ini yang kemudian alasan-alasan yang kemudian manusia atau orang-orang Barat kemudian menyampingkan agama, dalam hal ini agama Kristen, di dalam kehidupannya, gitu. Ya, baik. Selanjutnya, nah berawal dari pengalaman perempuan di Barat, gitu ya, yang demikian tadi, maka lahirlah, ya, maka wajar, gitu ya, perempuan pada waktu itu melakukan perlawanan. Perempuan Barat melakukan perlawanan yang tujuannya menginginkan adanya pengakuan bahwa mereka itu sama halnya seperti laki-laki, juga manusia, gitu ya, juga punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, gitu ya. Akhirnya dia menginginkan hak perempuan diberikan dan tidak dibatasi, kemudian melawan diskriminasi perempuan terhadap doktrin gereja tadi. Nah, gerakan perempuan Barat inilah yang disebut gerakan feminisme, yang menuntut hak dan kesetaraan dengan kaum laki-laki, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kata feminisme ini populer, kata-kata yang kemudian mengungkapkan perlawanan perempuan pada waktu itu juga bisa disebut dengan womanism
the woman movement, atau woman questions. Ya. Nah, jadi kata feminis ini baru diperkenalkan atau dipopulerkan pada awal abad ke-19 oleh Charles Fourier, gitu ya. Nah, selanjutnya pada waktu itu juga bersamaan telah terjadi revolusi di Eropa besar-besaran, gitu, yang kemudian membuat gerakan perempuan itu seperti diberikan kesempatan untuk ikut juga menyuarakan kepentingan kaum perempuan, gitu ya. Pada tahun 1890, ya, kata feminis kemudian digunakan untuk mendeskripsikan kampanye perempuan pada pemilu ketika banyak organisasi telah didirikan di Inggris untuk menyebarkan ide liberal berkaitan dengan hak individual perempuan, gitu ya. Nah, di Perancis juga terjadi revolusi yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap gerakan perempuan di sana. Ya, kaum perempuan saat itu terus bergerak memanfaatkan gejolak politik di Perancis, ya, yang kemudian di tengah revolusi itu juga mengusung isu liberty, equality, dan fraternity, gitu kan. Gitu. Nah, pada awal abad ke-20, ya, pada awal abad ke-20, feminis digunakan di Amerika dan Eropa untuk mendeskripsikan elemen khusus dalam pergerakan perempuan yang menekankan lebih pada keistimewaan dan perbedaan perempuan daripada mencari kesetaraan. Gitu ya. Feminisme digunakan untuk mendeskripsikan itu tidak hanya terkait dengan kampanye politik sebagaimana deskripsi sebelumnya, tetapi juga terkait dengan hak ekonomi dan hak sosial. Gitu. Nah, kaum feminis ya kemudian mengembangkan konsep gender, gitu ya. Ya, jadi berkembang nih, tidak gender nanti kita bisa pelajari sedikit. Feminis kemudian mengembangkan konsep gender di tahun 1970 sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan itu tidak dihubungkan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat itu pada akhirnya berbeda-beda. Ya. Nah, 7 tahun setelahnya, kaum feminis kemudian mengusung ide kesetaraan gender atau gender equality sebagai mainstream dari gerakan feminis. Gitu ya. Nah, feminisme mengartikan gender ya. Jadi menurut pemahaman feminisme teman-teman sekalian, antara gender dengan seks itu berbeda. Gitu ya. Pengertian dari gender dan seks itu berbeda, gitu ya. Tapi orang awam memahami gender dan seks itu sama, gitu ya. Gender dan seks itu mereka anggap sama, gitu ya. Maka formulir gitu ya, formulir-formulir yang biasa kita isi gitu ya, entah di perbankan atau misalnya ketika kita ingin kuliah atau misalnya di pemerintahan, ya jadi seks itu diganti dengan kata gender untuk menjelaskan jenis kelamin biologis. Padahal sebenarnya gender dengan seks itu berbeda makna menurut pemahaman feminisme. Gitu. Ya, jadi gender yang dipahami oleh feminisme adalah jenis kelamin sosiologis hasil dari konstruk sosial, gitu ya. Sementara sementara seks itu adalah jenis kelamin biologis. Jadi antara gender dengan seks menurut pemahaman feminisme itu berbeda, gitu ya. Nah, artinya apa? Seks ini bersifat kodrati, bersifat fitrah, ya, berasal dari takdir dari Tuhan, gitu ya. Hanya ada laki-laki dan perempuan, gitu pun. Nah, ataupun kalaupun ada yang berkelamin ganda, dua, yaitu hanya kasuistik, tidak bukan suatu hal yang fitrah, itu hanya kasuistik, hanya sedikit kasusnya, gitu ya. Nah, sementara gender bisa berubah-ubah ya, teman-teman sekalian. Jadi bisa jadi seksnya, jenis kelamin biologisnya laki-laki, tetapi bisa jadi gendernya itu bukan maskulin, gendernya bukan laki-laki, bisa jadi yang lainnya, gitu ya. Ataupun sebaliknya, jenis kelamin biologisnya perempuan, tapi gendernya bisa jadi bukan feminin, bukan perempuan, yang lainnya, gitu ya. Nah, yang lainnya itu apa nanti kita bisa bahas. Nah, dengan pengertian di atas, ya, maka gender tidak hanya terdiri dari maskulin dan feminin, tetapi ada gender ketiga, third sex gitu ya, yang bersifat cair dan bisa berubah-ubah. Ya. Nah, gender ketiga inilah yang sering dimaksudkan kepada kaum homoseksual dan transvestit, yaitu seseorang yang kemudian senang berpakaian gender lain. Ya.
Nah, maka tidak bisa ya seseorang yang kemudian menyatakan diri sebagai seorang feminis gitu ya, namun menolak memperjuangkan hak-hak LGBTQ gitu ya. Ya, karena perjuangan hak LGBTQ ini lahir dari ide kesetaraan gender, yang kemudian ide kesetaraan gender itu lahir dari pemahaman feminisme, gitu ya. Ya, karena kita sering ya melihat ya di media sosial orang-orang yang kemudian mengaku dirinya feminis tapi masih menolak atau belum bersepakat dengan memperjuangkan hak-hak LGBT itu masih banyak kita temui, gitu ya. Itu masih bisa kita upayakan atau kita selamatkan, gitu ya. Nah, nah selanjutnya teman-teman sekalian, berdasarkan tadi pemahaman sejarah feminisme yang singkat tadi gitu ya, maka isu kesetaraan dan kebebasan yang diperjuangkan kaum feminis merupakan konsep yang abstrak, bias, dan absurd gitu ya. Karena sampai sekarang para feminis itu sendiri belum sepakat mengenai kesetaraan dan kebebasan yang seperti apa yang ingin mereka perjuangkan untuk perempuan atau yang diinginkan oleh perempuan gitu ya. Dan terminologi feminisme sendiri memiliki banyak atau beragam definisi ya, karena feminisme sendiri latar belakang sejarahnya berbeda-beda gitu ya. Walaupun pada awalnya kemudian feminisme itu berkembang atau tampak seperti gerakan reaktif terhadap penindasan akibat doktrin gereja gitu ya. Perkembangan feminisme kemudian hari memperlihatkan akar dari gerakan ini, yaitu adalah paham relativisme. Jadi feminisme itu juga berkaitan dengan paham relativisme. Ya, paham relativisme ini yang kemudian menganggap bahwa benar atau salah, baik atau buruk, senantiasa bisa berubah-ubah dan tidak bersifat mutlak, gitu ya. Itu semua tergantung apa yang digantung, ya. Yang digantung bisa individunya, lingkungannya, atau kondisi sosialnya. Gitu ya. Nah, kemudian salah satu efek dari pemahaman relativisme ini yang kemudian dianut oleh feminisme atau feminis adalah menyuburkan praktik-praktik homoseksual, ya, dalam masyarakat. Karena apa? Karena apa yang terdahulu, ya, di dalam agama-agama yang ada itu menyatakan bahwasanya praktek homoseksual itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang salah. Ya, tapi hari ini atau sekarang ini dengan dalih penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka kemudian telah berubah ya, praktik homoseksual itu menjadi suatu hal yang kemudian dapat dibenarkan, gitu ya. Nah, kemudian di barat kini pasangan lesbian itu bahkan gay, bahkan yang lain ya, bukan hanya lesbian, itu bisa menikah secara legal ya dan diakui oleh negara, gitu ya. Di barat ya. Nah, puncak dari gerakan feminisme ini kemudian mengantarkan perempuan menjadi lesbian, gitu ya. Karena di dalam pemahaman feminisme itu ada yang namanya patriarki, di mana di situ ada ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, gitu ya, yang kemudian mengakibatkan adanya dominasi yang berlebihan di laki-laki, gitu ya. Nah, untuk bisa menghilangkan menghilangkan kebiasaan patriarki, budaya patriarki, maka harus ada dominasi yang sama. Ya. Menurut pemahaman mereka, dominasi yang sama itu hanya bisa didapat antara sesama jenis, gitu ya. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, gitu ya. Jadi itu. Ya, karena tidak ada lagi dominasi laki-laki atau patriarki, dan dengan sesama perempuan memiliki kontrol yang sama. Artinya ketika sudah kontrol yang sama berarti tidak ada dominasi salah satu pihak. Ya. Bahkan di dalam hubungan seksual di antara mereka. Maka kemudian mengantarkan perempuan itu menjadi lesbian, gitu ya. Nah, ketika perempuan sudah jadi lesbian, laki-laki mau sama siapa? Akhirnya ya laki-laki pun menjadi lelaki pun sesama lelaki, gitu ya. Artinya menjadi gay. Nah, ketika ajaran agama ini kemudian menentang dengan keras penyimpangan moral ini, ya, para aktivis feminis justru menyuarakan dengan lantang pembelaan terhadap praktek lesbian melalui tokoh-tokoh agama bahkan atas nama kebebasan. Itu yang terjadi di barat. Nah, gerakan feminisme akhirnya juga memunculkan masalah sosial baru di sana yang membuat peradaban barat diambang kehancuran. Yang pertama, isu kebebasan ini kemudian membuka luang perzinahan diakui sebagai hak individu, ya. Karena tadi ya hubungan seksual itu menjadi hak individu,
karena dilandasi dengan sex by consent, persetujuan, gitu ya. Dan negara tidak boleh kemudian memberikan sanksi hukum bagi para pelakunya, ya karena perbuatan itu dilakukan atas dasar persetujuan dan itu adalah hak individu, gitu ya. Maka negara tidak boleh memberikan sanksi kepada para pelaku perzinahan, ya, baik zina di luar nikah ataupun yang sudah menikah, gitu ya. Nah, tetapi anehnya ketika sudah terjadi kekerasan seksual atau terjadinya kekerasan seksual, kemudian mereka para feminis kemudian meminta negara itu hadir, gitu ya, untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual, gitu ya. Tetapi upaya preventif, misalnya menghalangi adanya menghalangi terjadinya perzinahan, itu negara tidak boleh ikut campur, gitu. Tetapi ketika terjadi kekerasan seksual, mereka meminta negara itu hadir. Nah, ini lucu sekali, gitu ya. Kemudian yang kedua, kaum perempuan Barat banyak kemudian memilih untuk tidak menikah, ya, dan menganggap pernikahan itu sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan perempuan, gitu ya. Jadi institusi keluarga itu dianggap bukan hal yang sakral kalau di sana, hanya sebatas formalitas, ya. Kalaupun menikah, ya suami istri itu hanya sebatas teman hidup, gitu ya. Tetapi dalam urusan privat tidak boleh ikut campur terlalu dalam, gitu. Nah, ini yang terjadi di sana. Kemudian yang ketiga, penemuan alat kontrasepsi dan kemudian dilegalkannya aborsi, praktek aborsi, itu telah menjadikan perempuan Barat terjerumus dalam seks bebas. Gitu, tidak hanya perempuan, laki-laki juga, gitu ya, dalam seks bebas, tanpa takut resiko hamil di luar nikah. Tapi karena ini terkait dengan hamil, gitu ya, maka perempuan, gitu ya. Jadi perempuan itu tidak takut lagi terkait dengan resiko hamil di luar nikah karena sudah ada alat kontrasepsi kok, gitu ya, yang bisa menangkal atau mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, KDT, ya, KTD, kehamilan tidak diinginkan, gitu ya. Ada alat kontrasepsi yang bisa mencegah. Ataupun kalau sudah terlanjur hamil bisa kok aborsi, gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi di sana, ya. Praktek penjualan dijual bebasnya alat kontrasepsi di sana, gitu ya. Kemudian praktek aborsi yang kemudian di sana juga bebas, gitu ya, tanpa adanya syarat dan ketentuan tertentu, gitu ya. Ini kemudian menjadikan perempuan di sana merasa tidak takut, gitu ya, terhadap resiko hamil di luar nikah. Nah, ataupun ketika mengambil resiko tersebut hamil, gitu ya, maka kemudian anaknya kemudian dilahirkan tanpa adanya sosok atau figur seorang ayah, gitu ya. Nah, apa jadinya kemudian seorang anak lahir tanpa seorang ayah, gitu ya. Akan terjadi akan seperti apa nanti tumbuh kembang dari anak tersebut, ya, itu juga kita harus perhatikan juga, gitu kan, sebagai seorang muslim. Nah, gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi ya yang kemudian menjadi masalah-masalah baru di sana. Ya, gerakan feminis pada akhirnya telah menjauhkan perempuan dari kehangatan keluarga. Ya, kaum perempuan disibukkan mengejar karir, kemudian juga bersaing dengan laki-laki untuk membuktikan eksistensi mereka di sana di Barat. Banyak kemudian dari mereka mengalami ya depresi, alienasi, ya, dan masalah psikologis yang lain. Ya, karena apa? Akibat dari melawan kodrat, ya, sebagai perempuan. Ya. Masyarakat Barat pun akhirnya tersadar dari kekeliruannya, ya. Banyak ya meskipun masih ada gerakan feminisme di Barat, tapi ada juga orang-orang Barat yang kemudian sadar bahwasanya ini salah, ini suatu hal yang salah, dan gerakan feminisme akhirnya dituding sebagai biang kerok atas kehancuran moral yang terjadi di Barat yang menimpa kaum perempuan khususnya, sehingga gerakan feminisme di Barat itu berangsur-angsur surut dan kini tinggal wacana, gitu ya. Tapi anehnya gelombang feminisme itu baru masuk ke dunia negara ketiga, dunia ketiga ya, negara-negara yang kemudian merdeka di tahun 1940-an ke atas, gitu ya. Nah, itu baru masuk ya. Nah, dan kebanyakan negara-negara muslim, ya, negara-negara di Timur Tengah dan di Asia dan di Afrika, gitu ya. Yang kemudian hari ini baru mempelajari feminisme, ya, baru euforianya feminisme baru terasa, gitu ya. Sementara di Barat itu sudah
gelombangnya sudah surut gitu ya. Nah, ini tapi anehnya di negara-negara dunia ketiga ya, itu baru euforianya baru terasa gitu ya. Nah, bahkan ketika khususnya di negara dunia ketiga ini adalah negeri-negeri muslim gitu ya. Akibatnya apa? Orang-orang muslim yang kemudian terpapar pemahaman feminisme akhirnya kemudian mencoba menyesuaikan feminisme dengan Islam dengan menafsirkan ulang ayat-ayat terkait dengan perempuan ya, hubungan perempuan dan laki-laki ya, untuk mencocok-cocokkan antara feminisme dengan Islam gitu ya. Nah, ini yang kemudian mereka gunakan dengan metode hermeneutika, kemudian mereka menganggap bahwasanya Islam dan feminisme itu suatu hal yang bersesuaian gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, melihat dari latar belakang sejarah, kemudian konsep yang muncul dan isu-isu feminisme ya, perempuan di dunia Islam sebenarnya tidak perlu silau oleh pemikiran-pemikiran kaum feminis gitu ya. Isu hak dan kesetaraan yang dianggungkan di barat sana itu munculnya sebabnya akibat penolakan perempuan terhadap doktrin gereja yang memarjinalkan perempuan selama berabad-abad gitu ya. Tentunya hal tersebut ya, ketidakadilan tersebut tidak ditemui di dalam ajaran dan doktrin Islam. Agama Islam sejak abad ke-7 telah menempatkan perempuan dalam posisi yang begitu mulia. Seperti pendapat beberapa perempuan barat yang memeluk agama Islam karena tertarik oleh keadilan dan kemuliaan. Jadi ada satu tokoh feminis ya, kalau tidak hilaf namanya Wortley Montague ya. Nah, ini salah satu feminis bangsawan yang kemudian dia menikah gitu ya, dan menikahnya dengan seorang duta besar gitu ya, dan duta besar di mana di negeri Utsmani ya, di Khilafah Utsmani pada waktu itu yang masih berdiri kokoh gitu ya. Ketika Wortley Montague ini ikut bersama suaminya ke Turki gitu ya, di negeri Utsmani gitu ya, ternyata si Wortley Montague ini kagum dengan peradaban Islam yang kemudian begitu memuliakan perempuan ya, memberikan hak-hak pendidikan dan hak-hak yang lainnya. Sementara di negerinya ya, di negeri barat, di negerinya sendiri itu perempuan belum mendapatkan hak seperti itu. Itu yang sedang mereka perjuangkan di awal gitu ya. Tetapi di Islam ternyata sudah memberikan hak-hak itu terhadap perempuan sudah lama banget gitu ya. Sudah lama, sejak abad ke-7 gitu ya. Nah, akhirnya apa ya? Akhirnya ketika tokoh-tokoh feminis atau perempuan-perempuan barat yang kemudian bergesekan atau mengenal Islam, peradaban Islam pada waktu itu, akhirnya takjub dengan Islam dan akhirnya banyak yang kemudian memeluk agama Islam ya, karena memberikan keadilan dan kemuliaan terhadap perempuan gitu ya. Nah, jadi sejarah feminisme ini kemudian memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya ternyata mereka itu dalam memperjuangkan hak-hak perempuan atau memberikan keadilan terhadap perempuan itu baru diperjuangkan, sementara Islam sudah sejak abad ke-7 sudah memberikannya terhadap perempuan. Tetapi dalam seiring perjalanan perjuangan gerakan perempuan atau feminisme ini banyak kemudian mengalami penyimpangan ya. Tadi ada muncul konsep-konsep baru, konsep ide kesetaraan gender dan sebagainya yang kemudian tidak hanya lagi memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi lebih luas lagi memperjuangkan adanya kesetaraan gender gitu ya, atau kesetaraan untuk gender-gender ya yang banyak tadi gitu ya. Nah, itu tadi sejarah feminisme yang kemudian kita bisa kita bisa pahami ya, dan hubungannya dengan feminisme tadi karena pemahaman feminisme ini kemudian diambil ya, dijadikan sebagai narasi gitu ya di dalam draft RUU PKS gitu ya. Akibatnya nafas perjuangan yang diperjuangkan di dalam oleh orang-orang yang pro terhadap RUU PKS adalah nafas-nafas feminisme, pemahaman feminisme. Maka nggak heran gitu ya kita melihat orang-orang yang kemudian hari ini memperjuangkan RUU PKS gitu ya adalah orang-orang feminis gitu ya. Dan orang-orang feminis
ya sering juga membawa bendera-bendera pelangi yang menyimbolkan bendera LGBTQ. Bahkan orang-orang LGBTQ gitu ya juga ikut mendukung RUU PKS ini disahkan gitu ya. Kita perlu bertanya di Jakarta pada waktu itu ya orang-orang LGBT itu kenapa sih mau gitu ya berjalan 2,5 km membawa spanduk gitu ya untuk mendukung RUU PKS untuk disahkan. Ada apa kemudian orang-orang LGBT juga mendukung itu? Berarti adalah benar bahwasanya RUU PKS kemudian nanti ketika disahkan akan memberikan peluang diterimanya LGBT ya gitu ya di Indonesia gitu ya. Dan ini adalah hal yang tentunya kita sebagai seorang muslim, umat muslim tidak menginginkan adanya pelegalan perbuatan LGBT di Indonesia gitu ya. Baik, mungkin kajian terkait dengan LGBT ya atau orientasi seksual itu ada pengkajiannya sendiri, tidak bisa kita bahas secara mendetail di kajian ini karena waktu memang sudah cukup lewat gitu ya, dan pemateri kedua sudah menunggu gitu ya. Saya cukupkan untuk materi pertama berkaitan dengan hubungan antara feminisme dengan RUU PKS gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Rizky. Oh, baik. Oke, terima kasih Kak Hili atas materi yang disampaikan ya. Jadi beliau sudah menyampaikan ya bagaimana sejarah ya atau asbabun nuzul kalau kita biasa bilang seperti itu dari feminisme itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah materi kedua yang insya Allah dibawakan oleh pemateri yang luar biasa juga ya oleh Mbak Devi Riyawati SH seperti itu. Mungkin sebelum Ane mulai seperti itu mungkin akan Ane bacakan tuh untuk kurikulum vitae dari beliau. Insya Allah beliau pendidikan ya, yaitu S1 Hukum Universitas Negeri Semarang, ya, pendidikan khusus profesi advokat ya, PKPA, FHP, Edulau 2018, ketiga paralegal FIDS dan Co. Ya, mohon maaf kalau misalnya salah baca nih ya. Riwayat organisasi, Ketua Komisi Legislasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Kedua, Ketua Bidang Kaderisasi Kerohanian Islam Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 3. Bendahara Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Korp Infrastruktur Daerah PD Kami Semarang 2015. 5. Sekretaris Umum Lembaga Kajian Hukum Kami LKHK. 6. Anggota Aliansi Cerahkan Negeri ACN. Beliau juga menulis ya. Jadi tulisannya itu opini konstitusi berjudul Deskaralisasi Pancasila melalui gagasan kebebasan seksual dalam RUU PKS pada majalah Konstitusi MKRI edisi 2020. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut materi kedua kita ya. Waktu dan tempat Ane persilahkan kepada Mbak Devi Riyawati SH untuk menyampaikan materi. Syukran jazakallah moderator atas kesempatannya. Bisrohli Sodri wa yasir amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah terdengar, Mbak. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini berkesempatan untuk silaturahim ke Samarinda ya dengan teman-teman FSLDK
Kaltintara. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dan ada silaturahim yang bisa dijalin di sini. Langsung aja ya. Tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan panjang lebar oleh Ibu terkait dengan feminisme gitu. Dan sekarang saya terkait dengan RUU PKS perspektif hukum. Dalam kesempatan malam hari ini saya kasih judul paradigma hukum baru dalam RUU PKS. Ya, boleh dilanjut. Part mukadimahnya aja. Jadi RUU yang memang sejak 2012 ini ya dibahas oleh Komnaser, kemudian masuk ke dalam prolegnas gitu. Setelah kemudian beliau bernegosiasi dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 masuk ke dalam prolegnas prioritas 2016. Kemudian pada tahun 2020 pada bulan Juli sempat juga dikeluarkan dari prolegnas, tapi awal tahun ini qadarullah masuk lagi ya. Jadi tarik ulurnya cukup lumayan ya di balik ini. Jadi kayak kemarin untuk kita yang kontra dengan RUU PKS cukup tenang gitu sebentar, namun qadarullah perjuangan masih harus diperpanjang lagi kan. Nafas perjuangan harus diperpanjang lagi, perjuangan harus dilanjutkan. Lanjut. Jadi kalau dari kok suara saya mantul-mantul ya? Tapi nggak mantul kalau di sini. Kalau di sini nggak mantul, aman ya? Aman Kak, aman. Ya. Jadi kalau misal melihat dari perspektif Pancasila gitu, kalau berdasarkan sejarah gitu kan, Pancasila itu adalah dasar negara gitu, falsafah negara yang dibentuk oleh founding father kita berdasarkan nilai-nilai yang memang hidup di masyarakat Indonesia gitu, yang sesuai dengan budaya, moralitas, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Indonesia gitu. Kalau mengambil dari Prof. Yudi Latif di dalam bukunya Negara Paripurna bahwa pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari negara dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke dalam ruang privat. Negara, menurut alam Pancasila, bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan etika sosial. Jadi kalau di dalam legislasi, Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum gitu. Jadi setiap undang-undang itu harus bernafaskan Pancasila gitu. Dan kalau berdasarkan dan berdasarkan definisi-definisi Pancasila yang memang sudah ada gitu kan, yang memang sudah dibentuk lebih dahulu oleh para founding father kita gitu kan, bahwa memang Pancasila ini harus hidup bersama masyarakat gitu. Dan menurut alam Pancasila, negara Indonesia ini adalah bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara gitu. Dan Pancasila ini selain tataran legislatif seperti tadi yang dijelaskan, dia harus menjadi sumber dari segala sumber hukum, di mana undang-undang gitu kan, di mana rancangan undang-undang dalam konteks ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selain itu, Pancasila itu harus menjadi etika sosial yang hidup di tengah masyarakat. Lanjut lagi. Kalau tadi disebutkan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Hili terkait dengan feminisme gitu kan. Nah, ternyata bukti bahwa feminisme ada di dalam RUU PKS secara tertulis gitu kan, ada di dalam naskah akademiknya. Dia mengatakan bahwa merespon situasi ini gitu kan. Ini diambil dari draft naskah akademiknya Komnaser gitu kan, draft naskah akademiknya RUU PKS.
Merespons situasi ini, muncul teori pendekatan hukum yang berspektif perempuan, yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi, sosial, yang sering dikenal dengan feminist jurisprudence atau feminist legal theory. Jadi jelas-jelas melalui di dalam draft ini dijelaskan bahwa memang pendekatan yang digunakan di dalam naskah akademik RUU PKS ini adalah feminis. Kan? Dan ketika feminis itu dijadikan pendekatan atau teori pendekatan di dalam sebuah naskah akademik, maka jadi naskah akademik ini kalau di dalam hukum adalah draftnya dulu gitu kan, apa namanya ya, draft tertulisnya gitu kan, metode pendekatan dan sebagainya gitu kan. Nanti itu akan apa ya, dibuatkan poin-poin di dalam pasal-pasal itu ya pasal-pasal dalam rancangan undang-undang RUU PKS ini, dalam RUU PKS ini adalah berasal dari naskah akademik gitu kan. Jadi kalau misal pendekatannya saja sudah beserta dengan sudah menggunakan feminist legal theory gitu kan, maka di dalam poin-poin pasalnya pun itu adalah nafas-nafas feminisme gitu yang digunakan di dalam sini. Nafas-nafas yang seperti apa? Yakni kesetaraan dan keadilan gender. Lanjut. Nah, hal kedua yang terkandung di dalam RUU PKS ini adalah ambiguitas rumusan gitu, ambigu multitafsir gitu kan. Dalam frasa apa saja gitu kan, di mana saja letak ambiguitasnya gitu kan. Kalau berdasarkan pasal 1 angka 1 dalam RUU PKS ini, definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya. Perbuatan lainnya di sini juga tidak didefinisikan, tidak tahu gitu kan. Kita tidak tahu perbuatan lainnya itu apa gitu kan. Apakah perbuatan memanggil, menyentuh itu apa termasuk termasuk di dalam perbuatan itu gitu kan. Dan ini menjadi kalau misal di dalam hukum ini berpotensi untuk digunakan sebagai pasal karet gitu kan. Jadi orang bisa mendefinisikan apa saja di dalam perbuatan lainnya gitu kan terhadap tubuh. Kemudian ada hasrat seksual seseorang. Hasrat seksual ini secara definitif itu dimiliki oleh setiap orang gitu kan. Setiap orang laki-laki dan perempuan punya hasrat seksual termasuk orang yang normal maupun yang abnormal atau memiliki orientasi seksual menyimpang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender gitu kan. Nah, tadi kalau dijelasin Hili gitu kan, gender itu ya perspektifnya feminis gitu kan. Dan dia bukan jenis kelamin yang sebagaimana kita tahu gitu kan, laki-laki dan perempuan, dia bisa didefinisikan lain. Kemudian yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik gitu kan. Itu adalah bukti-bukti bahwa ada pasal ambigu atau multitafsir atau pasal karet di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Lanjut, padahal di dalam aturan perundang-undangan gitu kan, kalau misal kita membuat rancangan undang-undang atau membuat RUU apapun itu, kita ada satu undang-undang yaitu jadi patokan bersama gitu kan, itu jadi patokan utama yakni Undang-Undang nomor 11 tahun nomor 12 tahun 2011 terkait dengan peraturan pembentukan perundang-undangan gitu kan. Nah, ambiguitas ini bertentangan dengan asas kejelasan rumusan di dalam UU 1211 ini gitu kan. Jadi nggak jelas nih
Ya, bagaimana Mbak Devi? Apakah masih tersambung? Tampaknya jaringan beliau. Sinyalnya rada keganggu ya. Saya matiin videonya aja ya. Ya, selanjutnya adalah RUPKS sebagai instrumen pendidikan gitu. Kalau kemarin di tahun 2020 di masa-masa penerimaan mahasiswa baru lanjut, kita sempat dihebohkan gitu kan, salah satu perguruan tinggi negeri besar yang ada di Indonesia gitu kan, dia apa ya namanya, melakukan ada materi CSE atau Consensual Sex Education di dalam materi penerimaan mahasiswa barunya atau PKMMB ya. Dan apa ya, di sana diajarkan bagaimana kemudian seks yang aman gitu kan, yang dia tanpa kekerasan gitu kan, untuk pencegah, yang dimana materi-materinya kalau berdasarkan RUPKS ini ada dalam pasal 6 gitu kan. Jadi bentuk pencegahan gitu kan. Jadi RUPKS ini nantinya akan disosialisasikan sebagai suatu bentuk pencegahan gitu kan. Kekerasan seksual ini gitu kan, materi-materi penghapusan kekerasan seksual ini kalau berdasarkan pasal 6 ini adalah sebagai upaya atau usaha pencegahan kekerasan seksual, usaha untuk mencegah kekerasan seksual gitu kan. Jadi dia disosialisasikannya melalui apa? Melalui instrumen-instrumen pendidikan, melalui materi-materi pendidikan yang itu disosialisasikan kepada sekolah-sekolah gitu kan. Dari kemudian kalau di huruf A ini dijelaskan dari pendidikan usia dini sampai kemudian perguruan tinggi gitu. Kalau kemarin salah satu materinya adalah bagaimana kemudian melakukan seks itu dengan cara aman tanpa kekerasan gitu kan, tanpa memandang bahwa perbuatan seksual atau hubungan seksual itu bermoral atau tidak bermoral, atau legal atau tidak legal gitu kan. Jadi yang penting aman aja tanpa kekerasan. Itu adalah sebuah fallacy ya gitu. Lanjut. Jadi di sini kemudian nanti siswa-siswanya dan melalui sekolah ini adalah usaha yang sangat sistematis ya gitu kan. Jadi yang akan diterima adalah bahwa kekerasan seksual ini adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa gitu kan. Dan ini kesadaran baru yang ingin dibentuk dari RUU PKS gitu kan. Jadi bahwa kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa. Selama hubungan seksual itu dilakukan atas dasar persetujuan gitu kan, berdasarkan kehendak bebas gitu kan, ketika melakukan hubungan seksual, keduanya bisa berkehendak secara bebas tanpa paksaan gitu kan, bukan secara paksa, itu bukan kekerasan seksual gitu kan. Dan hubungan seksual yang tidak dilakukan secara paksa bukanlah kekerasan seksual, dan oleh karenanya tidak perlu dihapuskan gitu kan. Jadi ini adalah bahasa halusnya, lu boleh zina gitu kan, lu boleh zina, uh, lu lu boleh zina, yang penting nggak ada paksaan gitu kan. Intinya bebas, lu mau zina, mau gimana caranya mau zina ya silahkan gitu kan. Dibolehkan untuk berzina asal tidak secara paksa gitu kan. Nah inilah mereka itu sudah sangat terstruktur sekali gitu kan, dan sistematis udah merencanakan di dalam RUU ini untuk menyebarkan pemahaman atau definisi kekerasan seksual. Kemudian lanjut, kalau misal ada yang bilang bahwa RUU PKS ini adalah pro zina, justru sebenarnya adalah memperluas definisi zina gitu kan. Karena zina di dalam KUHP gitu kan, zina di dalam KUHP sendiri adalah laki-laki
Salah satunya ketika salah satu dari dua orang yang melakukan hubungan seksual atau perzinahan itu adalah terikat dengan perkawinan. Itu aja udah zina gitu kan. Sebenarnya dan sebenarnya kalau di dalam Islam kan kalau zina itu adalah ketika dua orang yang tidak terikat secara legal dan halal gitu kan melakukan hubungan seksual itu adalah zina gitu kan. Bahkan tidak sampai melakukan hubungan seksual pun juga sudah dianggap zina gitu kan. Bahkan di dalam Al-Qur'an kita mendekati saja tidak boleh ya. Berdasarkan Al-Isra ayat 32 kalau tidak salah. Itu kan mendekati saja tidak boleh gitu kan. Bagaimana kemudian melakukan zina gitu kan. Nah, di KUHP sudah sedikit diatur gitu kan, bagaimana ketika orang melakukan hubungan seksual, meski baru terikat meski dengan catatan salah satunya terikat dengan pernikahan, itu aja udah zina gitu kan. Nah, RUU PKS ini lebih-lebih membebaskan, definisi zina gitu kan, semakin memperluas definisi zina gitu kan. Jadi, bukan saja orang yang terikat dengan pernikahan, bahkan tidak terikat dengan pernikahan pun juga boleh gitu kan. Jadi memperluas definisi zina dan membuka pintu lebar, semakin membuka lebar pintu-pintu perzinahan gitu kan. Yang penting tidak dilakukan secara paksa gitu kan. Karena jadi di dalam prinsip hukum, di dalam asas hukum ada asas yang namanya legalitas gitu kan. Selama suatu perbuatan gitu kan belum ada aturannya, maka belum ada aturannya maka perbuatan itu tidak bisa dipidana, termasuk definisi zina seperti yang kita tahu gitu kan. Laki-laki dan perempuan berzina itu belum ada aturannya gitu kan. Dan justru melalui RUU PKS ini semakin meluaslah definisi zina itu, gitu kan. Bukannya kemudian mengatur, gitu kan, namun malah memperluas, gitu kan. Dan kalau misal kita tahu, gitu kan, kalau ketika hal ini dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan, gitu kan, di dalam kurikulum pendidikan masuk CSE, gitu kan, kita lebih ini CSE, gitu kan, atau pendidikan seksual dengan persetujuan gitu kan, ini sangat bertentangan sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3, di mana yang namanya pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga Undang-Undang Sisdiknas pasal 36 ayat 3 di mana tujuan dari pendidikan adalah peningkatan keimanan, peningkatan akhlak mulia, dan peningkatan potensi kecerdasan gitu kan, ya turunan dari Undang-Undang Dasar tadi, gitu kan. Tapi melalui CSA ini bukan akhlak mulia gitu kan. Yang penting apa? Yang penting tidak ada kekerasan seksual gitu kan. Yang penting tidak ada hubungan seksual yang dilakukan secara paksa. Itu tujuan dari CSA ini gitu kan. Ada materi yang jadi RUU PKS ini sudah sangat sistematis gitu kan, sampai ke dalam instrumen pendidikan pun sudah diatur kan. Kemudian lanjut, jadi ada 9 tindak pidana kekerasan seksual yang ada di dalam RUU PKS gitu kan. Pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, perkosaan, kemudian penyiksaan seksual gitu. Dan sebagian besar dari sini gitu kan, kekerasan seksual yang ada di sini jadi jenisnya adalah berdasarkan basis paksaan secara paksa tadi. Lanjut, dan sebenarnya ada yang lebih penting diatur dibanding tindak pidana kekerasan seksual yang ada di dalam RUU PKS gitu kan. Ada yang lebih penting untuk diatur gitu kan, kejahatan seksual yang di sana muatannya lebih komprehensif. Lanjut, di antaranya adalah seks bebas gitu kan, zina tadi gitu kan, ya seks bebas adalah zina gitu kan, versi kita zina gitu kan. Kemudian ada kampanye seks bebas, pelacuran, perkawinan berdasar kontrak, penyimpangan seksual, kemudian kampanye penyimpangan seksual. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya lebih penting untuk diatur ketimbang mengatur
jenis-jenis kekerasan seksual yang berdasarkan paksaan tadi gitu kan. Karena hal ini kalau tadi berdasarkan asas legalitas, kalau misal hal-hal ini terjadi gitu kan, belum ada hukum yang bisa apa namanya menanganinya gitu kan. Jadi kalau ada orang yang melakukannya, ada orang yang melanggar kejahatan ini, belum bisa dipidana karena belum ada aturan yang mengaturnya gitu kan berdasarkan asas legalitas. Sebagaimana kemarin di tengah isu pandemi ya di Wisma Atlet di mana orang-orang itu diisolasi gitu kan, orang-orang yang positif COVID itu diisolasi, ternyata di sana ada perawat dan pasien yang melakukan mohon maaf homoseksual gitu kan, melakukan hubungan seks. Mereka dipidana nggak dengan pasal kejahatan seksual? Enggak, karena belum ada aturan yang mengaturnya gitu. Asas legalitas tadi gitu kan. Suatu perbuatan belum dapat dipidana ketika belum ada aturan yang mengaturnya. Lanjut, terus kalau misal kemarin ada yang bilang RUU PKS ini katanya pro LGBT ya gitu kan, saling pro zina pro LGBT, di manakah poin-poin tersebut gitu kan. Jadi kalau dalam KUHP pasal 25 itu mengatur terkait dengan perkosaan gitu kan. Yang definisi di dalam KUHP. Jadi KUHP ini adalah kitab undang-undang hukum pidana di mana apa ya? Segala aturan gitu kan pelanggaran dan kejahatan di muka publik gitu kan diatur melalui buku ini gitu kan, kitabnya itu ini gitu kan, orang membunuh, memperkosa dan berzina tadi ya kitabnya KUHP ini gitu kan. Nah, KUHP memberikan definisi tentang perkosaan sebagai barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun gitu kan. Kemudian dalam RUU PKS juga ada terkait dengan definisi perkosaan. Jadi kalau berdasarkan RUU PKS bahwa perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf E adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual gitu kan. Jadi di sini berdasarkan paksaan ya, sesuai dengan nafasnya RUU PKS. Jadi kekerasan seksual adalah yang dengan paksaan. Gitu kan. Jadi definisi perkosaan ini bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat untuk menolak LGBT. Lanjut. Jadi definisi perkosaan ini gitu kan kalau misal jadi ketika kita menentukan suatu tersangka gitu kan itu tuh melanggar suatu perbuatan pidana atau enggak gitu kan itu kan ada unsur-unsurnya gitu kan. Jadi ketika di situ unsurnya secara paksa sudah terpenuhi gitu kan ya orang itu akan bisa dipidana dengan pasal tersebut gitu kan. Tapi di sisi lain gitu kan perkosaan ini menutup kemungkinan apa ya ketika itu dilakukan oleh orang menyimpang gitu kan. Ketika ada homo yang memperkosa gitu kan. Jadi dia homo gitu kan kayak yang kemarin terjadi di Bekasi itu kan ada ya yang kemudian si anaknya akhirnya si korban gitu kan korban sodomi ini akhirnya karena dia ingin menyelamatkan teman. Jadi di Bekasi kalau tidak salah ada seorang anak gitu kan di bawah umur, dia itu menjadi korban sodomi gitu kan. Jadi dia tuh selalu disodomi dengan ancaman gitu kan. Jadi kalau nggak mau nanti dia diancam dibunuh dan diancam gitu kan. Akhirnya dia mau sampai suatu hari gitu kan dia dendam gitu kan. Dendam dan juga korbannya tuh nggak cuma dia gitu kan. Banyak anak-anak juga yang jadi korbannya dia. Akhirnya pada suatu hari dia membunuh orang tersebut gitu kan. Jadi apa namanya? Ketika orang itu memperkosa si anak ini gitu kan, katakanlah memperkosa gitu kan. Jadi yang dia dipidana hanya berdasarkan
paksaannya saja gitu kan, dan hanya perkosaannya saja, tapi dia mengabaikan untuk mempidana penyimpangan seksualnya dia gitu kan. Padahal dia itu melakukan dua hal gitu kan. Dia memperkosa secara paksa gitu kan, melakukan hubungan seksual secara paksa, dan dia juga melakukan penyimpangan seksual gitu kan. Yang sebagaimana tadi kita bahas gitu kan, penyimpangan seksual ini belum diatur, dan kemudian ya udah dia nggak bisa dibunuh gitu kan. Jadi ini adalah juga sebuah pintu gitu kan, dengan definisi, berdasarkan definisi tersebut ini adalah sebuah pintu LGBT gitu kan. Jadi apa namanya, ketika tidak ada aturan lain yang mengatur gitu kan, ada kekosongan hukum di sini gitu kan, ya ini hanya akan memperluas apa namanya, membuka pintu lebar bagi para orang yang memiliki orientasi berbeda gitu kan. Jadi hakim nanti gitu kan, ketika menjatuhkan hukuman itu hanya akan mempidanakan pelaku pemerkosaan ini pada sisi secara paksanya gitu kan, perbuatan secara paksanya gitu kan. Penyimpangan seksualnya tidak diperhitungkan gitu kan, tidak dipidana, padahal itu adalah suatu kejahatan seksual gitu. Lanjut, akhirnya kesimpulan ya, cepet banget ya. Jadi berdasarkan hal-hal di atas gitu kan, jadi rumusan RUU PKS ini yang menggunakan feminis legal theory dalam naskah akademiknya adalah bertentangan dengan norma hukum yang ada di Indonesia gitu kan, di mana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Dan kalau boleh sedikit menambahkan, tadi lupa, jadi ini adalah imperialisme gaya baru gitu kan. Jadi ini adalah suatu penjajahan dari segi ideologi gitu kan. Jadi ada orang yang ingin menyingkirkan tanda kutip Pancasila di dalam sebagai ideologi bangsa gitu kan. Jadi mau diganti sama ideologi feminis gitu kan, berdasar melalui ranah legislatif ini gitu kan, melalui rancangan undang-undang ini gitu kan. Dan yang kedua, ambiguitas rumusan pada RUU PKS bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan peraturan pembentukan perundang-undangan, yakni bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. Dan yang ketiga, memasukkan materi kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan adalah sebuah upaya terstruktur dan sistematis untuk memberikan paradigma baru hukum tentang kebebasan seksual. Kemudian yang keempat, muatan materi kekerasan seksual tidak sesuai dengan Pancasila dan sistem pendidikan di Indonesia. Ya, sekian dari saya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas materinya yang luar biasa, Mbak Devi. Membahas ya mengenai aspek hukum ya dari RUU PKS ini. Seperti itu. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ya kepada kedua pemateri kita seperti itu, dari Kak Hili ataupun Mbak Devi, tafadhol bisa di raise hand seperti itu ya, bisa raise hand atau bisa open mic seperti itu ya, langsung bertanya gitu. Mungkin silakan, mungkin ada dari teman-teman dari LDK atau organisasi lain yang ingin bertanya seperti itu, silakan. Ada? Atau sudah paham semua?
Ini kajian yang keberapa kali, Rizky? Ya, insya Allah kalau tidak salah sejak saya ini ya mulai bergabung seperti itu di ketiga kalau tidak salah, kalau tidak hilaf. Masya Allah. Mungkin ada kajian-kajian kecil lain mungkin yang tidak aneh hitung seperti itu. Berarti ini ya, FSLDK tingkat provinsi gitu ya? Iya, jadi Masya Allah. kerjasama teman-teman ITJ dengan FSLDK di Kaltim Kaltara tingkat provinsi. Nah, ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Silakan gergetan. ya. Memang sudah paham semua. Sudah paham. Aja deh, dibingungin. Boleh ditanya. Nah, Iya, itu ada satu dari Sarika Sarika. Indonesia. Ya silakan mungkin. Bisa Kenal Mbak disampaikan. Desi ini. Sarika. Cek. Silakan. Eh, Ini perkenalkan nama, lembaga. Perkenalkan, nama saya Sarika. Saya dari Meski Monmul. Dari kami Kaltim Kaltara juga. Dan mungkin Mbak Iti sudah tahu Mbak Desi. Kemudian saya tanya tadi kan sempat Kak Desi singgung. Ini suaranya jelas ya? Jelas. Sarika. Yang feminis legal theory itu tadi adalah sebuah ideologi sebenarnya, bukan cuma ilmu gitu ya, yang sebenarnya adalah sebuah ideologi yang mana pengen menggeser gitu ideologi Pancasila. Sebenarnya agak mudah rasa saya untuk kalau menjelaskan ke orang yang menerima Islam, maksudnya menghadap-hadapkan antara feminis legal theory ini dengan Islam. Tapi mungkin agak sulit kalau dengan Pancasila ya, apalagi kalau lihat di komen-komen tuh sering orang bilang ya udah ideologi kalian ya ideologi kalian, ngapain sih maksa-maksain Islam di sini gitu. Itu agak sulit, maksudnya gimana Mbak jelasin ke orang-orang. Mungkin itu dari saya. Syukron. Langsung saya jawab aja kali ya, Ki. Ya, silakan Mbak. Langsung saja. Jadi apa sih hubungannya feminis legal theory gitu kan dengan ideologi Pancasila gitu kan? Jelas di dalam Pancasila ini ada pasal 1 kan jadinya gara-gara ngomongin undang-undang, ada sila pertama gitu kan, Pancasila apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Jadi dan jadi di dalam Pancasila gitu kan, kita kan juga pernah belajar ya. Jadi sila pertama itu harus menghidupi di sila-sila selanjutnya gitu kan. Harus nilai-nilai di dalam sila pertama itu harus hidup juga di dalam sila kedua, ketiga, dan keempat gitu kan. Nah, kalau misal tadi saya jelaskan terkait dengan Pancasila sebagai fundament etik gitu kan, dan dia adalah sumber dari segala sumber hukum, ibaratnya kalau lo hidup di Indonesia gitu kan, ya ideologi yang hidup di Indonesia ya Pancasila gitu kan, dan Pancasila ini menjadi satu-satunya ideologi yang di dunia gitu kan, hanya Indonesia gitu yang punya gitu kan, yang dia di sana ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang diberikan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial gitu kan. Nah, apa sih hubungannya sama feminis teori gitu kan? Dan di dalam paham feminis gitu kan, jadi ini adalah teori pendekatan sebenarnya dia tidak salah sebagai teori pendekatan di dalam apa namanya, dia nggak salah gitu kan, dia bukan sebuah pelanggaran ketika FLT ini ada di dalam naskah di dalam suatu pendekatan gitu kan. Tapi salahnya dia adalah dia yang menjadi nafas perjuangan dari nafas di dalam RUU PKS ini gitu kan. Nah, feminis ini gitu kan, gagasan utamanya apa? Ya tadi kesetaraan dan keadilan gender. Dan gender menurut paham feminis kalau tadi juga Hili jelaskan gitu kan. Jadi bukan hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi
eh, dia itu adalah jenis kelamin sosial gitu kan. Jadi ketika ini ya udah ya. Jadi jenis kelamin sosial ketika dia laki-laki menurut gender dia belum tentu laki-laki gitu kan. Eh, bisa jadi kalau dia merasa dia terjebak di dalam tubuh laki-lakinya dan dia merasa perempuan, bisa jadi dia adalah gender perempuan. Sedangkan di dalam agama gitu kan, berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu, hanya ada dua gitu kan. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, karena kita Islam ya laki-laki dan perempuan gitu kan, Ar-Rijal dan An-Nisa, nggak ada yang lain gitu kan. Adapun unsa itu adalah kis yang berbeda dan itu hanya sekian orang gitu kan. Itu bahasan yang beda ya. Jadi satu dari sekian orang. Jadi itulah yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi paham feminis ini kalau misal dibenturkan dengan ketuhanan yang Maha Esa ya nggak match gitu kan, nggak jodoh gitu kan. Karena walaupun apa ya, Pancasila ini kan memang dibentuk dari nilai-nilai keislaman gitu kan ya. Kalau dulu itu apa namanya, Agus Salim kalau tidak salah pernah menulis juga terkait dengan Pancasila ini gitu kan. Jadi dia sangat membenci gitu kan, membenci Barat karena apa? Karena dia meminggirkan Tuhan gitu kan. Nah, feminis ini dari mana? Dari Barat gitu. Dan apa namanya? Uh, dan Barat ini identik dengan sekuler gitu kan, memisahkan antara negara dengan agama gitu kan. Kalau berdasarkan tadi Prof. Yudi Latif bilang, yang namanya negara dan agama gitu kan, itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia tidak pernah yang namanya mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler, enggak gitu kan. Jadi memang negara dan agama ini hidup berdampingan. Jadi orang bernegara, berbangsa ini adalah berbudaya beretika sosial gitu kan. Ya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dari apa ya? Dia berasal dari nilai-nilai agama, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Boleh Sarika kalau misalnya ada ini, kalau mau ada tanggapan. Jelas nggak? Boleh nambahin nggak Mbak Devi? Kenapa? Boleh nambahin? Boleh. Silakan ya. Iya. Meskipun tadi bahas tentang hukum ya, jadi Indonesia memang bukan negara agama, tapi negara beragama, negara yang mengakui eksistensi agama gitu kan ya. Dan orang-orang yang beragama yang kemudian memperjuangkan nilai-nilai agamanya untuk dijadikan sebuah aturan itu bukan jadi masalah, diberikan ya kesempatan untuk itu. Ya, makanya kemudian tidak heran lahir aturan terkait dengan syariah gitu ya, perda-perda syariah. Itu berarti menandakan bahwasanya memang negara Indonesia ini memberikan peluang aturan agama itu bisa diberlakukan gitu. Dan ya memang ini ya banyak sekali di media sosial ya khususnya yang kemudian tidak difahami gitu ya oleh orang-orang feminis ya. Tadi memang sudah dijelaskan sama Mbak Devi bahwasanya memang tidak berjodoh gitu ya, bahasanya tidak berjodoh antara feminisme dengan agama gitu ya, dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena di dalam feminisme tadi sudah jelas memperjuangkan kesetaraan gender, artinya sudah jelas memperjuangkan hak LGBT, di mana kalau di dalam agama tentunya agama Samawi ya, pada dahulu sepakat bahwasanya praktek homoseksual itu adalah perbuatan dosa maksiat. Tetapi semakin ke sini agama selain Islam ya itu mengalami artinya kebenaran itu bukan kebenaran mutlak, artinya bisa berubah. Nah, yang dahulu dia anggap sebagai perbuatan maksiat, dosa, kali ini gitu ya, agama lain kemudian seakan membiarkan bahkan menerima adanya penyimpangan seksual atau perbuatan homoseksual tadi gitu ya. Maka di dalam Islam kebenaran itu mutlak gitu ya. Sementara mungkin ya di agama lain yang kemudian terpapar sekularisme gitu ya, akhirnya kemudian kebenaran itu bersifat relatif yang akhirnya menerima tadi ya praktek-praktek homoseksual gitu. Nah, jadi seperti itu ya tambahan dari saya Mbak Devi dan Sarika.
Ya, terima kasih jawabannya Mbak Devi dan Kak Hili ya. Jawaban cukup lengkap ya untuk mengawali sesi diskusi kita. Ya memang feminisme merupakan salah satu ini ya, salah satu paham yang memang kalau dikaitkan dengan budaya Indonesia itu tidak cocok seperti itu. Karena memang Indonesia adalah negara yang berpaham seperti itu, bertuhanan yang Maha Esa. Itu sudah ada pada sila pertama. Ya. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi? Silakan. Oke, silakan. Yang William ya, William Ya, Julius. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya William Julius Karimute. Patah-patah kah? Sedikit patah-patah Ini suaranya. sepertinya soal permasalahan jaringan. Mungkin langsung saja ya saya tanyakan mungkin. Silakan. Untuk Mas Bagus, Hili Bagus kan, tadi ada bilang RRU PKS dapat mengizinkan tindakan LGBT, homoseksual, dan lesbian lah seperti itu. Kalau boleh tahu, pasal berapa ya yang mengizinkannya dalam RRU PKS? Ya baik. RUU PKS ya, bukan RRU PKS. Ya, Iya, saya ya. ucapkan. Ya, jadi terkait dengan pasal tadi sudah dijelaskan Mbak Devi ya, kalau misalnya Mas William tadi ikuti, tadi udah jelaskan ada pasal ya. Mungkin Mbak Devi bisa nambahkan nanti di pasal berapa. Yang jelas tadi di pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan definisi kekerasan seksual. Makna hasrat seksual saja itu sudah bisa didefinisikan bahwasanya hasrat seksual itu kalau menurut orang normal ya laki-laki dengan perempuan gitu ya. Tetapi hasrat seksual di sini bermakna luas. Artinya juga mengakomodir hasrat seksual orang-orang abnormal gitu ya, yang kemudian punya hasrat seksual, entah hasrat seksualnya sesama jenis atau bahkan hasrat seksualnya kepada benda, kepada sesuatu. Kan banyak ya di luar negeri yang kemudian menikah dengan boneka, menikah dengan tiang listrik, menikah dengan binatang, dengan anjingnya gitu kan. Nah ini juga termasuk dari hasrat seksual. Nah apakah kemudian hasrat seksual yang demikian yang dimaksudkan oleh pengusung RUU PKS atau draft RUU PKS ini gitu. Nah itu yang kemudian dibilang mengakomodir bahwasanya RUU PKS ini mengakomodir perilaku orientasi menyimpang seksual tadi gitu. Mungkin Mbak Devi bisa menambahkan tambahan di pasal yang lain. Oke, terima kasih pertanyaannya William ya. Menambahkan sedikit yang tadi sudah dijelaskan sama Hili. Jadi punten off cam gitu karena takut sinyalnya putus-putus gitu. Jadi di sini ada kalau misal dari yang saya presentasikan tadi gitu kan, di dalam pasal perkosaan, pasal 16 RUU PKS gitu kan, perkosaan itu hanya yang didefinisikan secara paksa gitu kan, hubungan seksual yang dilakukan secara paksa atau ketika dia tidak mampu memberikan persetujuan gitu kan untuk melakukan hubungan seksual secara paksa gitu kan. Ketika nanti dia dihadapkan di dalam peradilan, dia hanya akan dipidana karena perbuatan secara paksanya gitu kan. Perkosaan secara paksanya, hubungan seksual secara paksanya gitu kan. Tapi ketika dia kasusnya dia adalah pemerkosa gitu. Pemerkosa yang memperkosa laki-laki homo gitu kan, atau dia melakukan sodomi kepada sesama laki-laki gitu kan, dia tidak akan dihukum pada penyimpangan seksualnya dia gitu kan, dia hanya akan dihukum bagian secara paksanya. Itu celah dari LGBT ini gitu kan. Jadi itu adalah
suatu dukungan dari RUU PKS bahwa dia hanya mengakomodir yang kekerasan seksual, tapi tidak dengan penyimpangan seksual gitu kan. Ketika orang melakukan, ketika tadi ya pemerkosaan dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki itu kan belum ada aturannya gitu kan. Dan seperti yang tadi saya katakan asas legalitas gitu kan, bahwa suatu perbuatan itu tidak akan dipidana ketika belum diatur gitu kan. Nah di sini apa namanya? Ada pembiaran terhadap pelaku, dari penyimpangan seksualnya gitu kan. Karena dia hanya akan dihukum apanya, secara paksanya saja, tapi tidak dengan penyimpangan seksualnya. Mungkin itu, boleh kalau ada tanggapan William? Oh iya, sudah cukup memuaskan, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih William. Ya, sama-sama. Mungkin kalau boleh bertanya lagi, apakah tidak apa-apa? Ya, silakan kalau misalnya dari Mas William ada pertanyaan lagi. Mungkin dengan Mbak Depi ya. Saya mau hanya menyamakan dulu, Mbak. Menurut Mbak Depi arti keasusilaan apa ya, Mbak? Keasusilaan. Asusila, perbuatan asusila. Ya. Yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Oh ya, berarti kalau perjinahan LGBT sama mungkin lesbian itu termasuk melanggar normal nggak, Mbak? Jelas dong. Berarti Mbak, tadi kan kalau ngomongin soal aturan berarti di pasal 281 KUHP dan pasal 282 KUHP sudah dijelaskan barang siapa yang melanggar keasusilaan dihukum 2 tahun 8 bulan penjara. Bukankah itu berarti sudah diatur ya, Mbak? Di situ ada penjelasannya nggak? Tapi kenapa perbuatan-perbuatan semacam seperti yang tadi saya sebutkan di dalam contohnya ya, yang kemarin dilakukan di Wisma Atlet, itu tidak ada pemidanaan. Kemudian ada penggerebekan pesta gay, itu juga tidak ada pemidanaan. Halo William? Iya, Mbak. Halo? Ya. Kedengeran nggak dari saya tadi jawabannya? Kedengaran aja, Mbak. Gitu. Itu saja jawabannya. Ada tambahan lagi? Mungkin saya perdalam dulu soal itu, Mbak. Oke. Ya baik, mungkin saya tambahin, mungkin nanti bisa William perdalam ya, keasusilaan yang dimaksud oleh KUHP ini, mungkin keasusilaan dalam KUHP dibatasi keasusilaan yang seperti apa. Jadi bukan bermakna luas seperti yang tadi yang mengakomodir. Yang dimaksud asusila oleh KUHP itu tadi perzinahan secara makna luas ataupun penyimpangan orientasi seksual. Mungkin nanti bisa kita juga ya semua bisa memperdalam yang dimaksud keasusilaan oleh KUHP ini maksudnya apa? Apakah ada makna terbatas yang dimaksud keasusilaan bentuk-bentuknya? Ya, seperti itu. Siap. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Kak Devi dan Kak Hili. Ya mungkin ada lagi kira-kira yang ingin didiskusikan? Dari Dela Safitri, Rizky. Dari Dela Safitri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memandang, langsung aja pertanyaan ya. Di masyarakat kan seringnya memandang kalau LGBTQ itu sebuah penyimpangan. Kalau LGBTQ disebut sebuah penyimpangan itu sering disebut juga melanggar atau tidak memperhatikan hak asasi manusia. Bagaimana pandangan Depi dan Mas Hili terkait hal itu kayak gitu? Terima kasih. Kedengaran nggak ya saya? Terdengar, Mbak Dela. Siapa dulu nih, Mbak? Hili dulu aja. Oke, baik. Silakan Mbak Hili.
tadi yang bisa saya tangkap pertanyaannya, di Indonesia masih menganggap bahwasanya semoga tetap masih ya sampai ke depan bahwasanya perbuatan abnormal seperti penyimpangan seksual, orientasi seksual tadi itu adalah suatu perbuatan yang salah dan keliru gitu ya. Tetapi atas nama hak asasi manusia, tanda kutip ya, orang-orang yang kemudian mendukung perjuangan hak LGBT itu pasti menggunakan alasan-alasan hak asasi manusia gitu ya. Baik, hak asasi manusia kita pasti ketika mempelajari hak asasi manusia pasti tidak terlepas dari yang namanya fitrah manusia gitu kan ya. Nah, apakah kemudian LGBT ini merupakan sebuah atau sesuatu yang fitrah gitu ya. Itu juga kita harus pertanyakan. Nah, harus kita bisa jawab. Apakah LGBT ini sebuah hal yang fitrah gitu ya. Padahal sementara gitu ya. LGBT ini bukan bawaan lahir atau bukan DNA gitu ya. Tetapi ini adalah faktor lingkungan yang kemudian mempengaruhi seseorang bisa berubah orientasi seksualnya. Gitu ya. Tetapi anehnya juga orang-orang yang kemudian mengaku LGBT gitu ya, menganggap dirinya ini adalah ini sudah takdir Tuhan, bawaan lahir dan sebagainya. Padahal ya itu bukan bawaan lahir gitu kan. Itu perubahan hasil dari perubahan sosial yang terjadi pada dirinya gitu kan. Nah, jadi apakah jadi pertanyaannya dia memang manusia ya teman-teman sekalian. LGBT itu manusia, bukan setan, bukan jin gitu kan. Yang salah bukan dia sebagai manusia, tapi yang salah adalah orientasi seksualnya dan perbuatan akibatnya gitu ya. Ketika orang sudah mempunyai orientasi seksual yang menyimpang, pasti akan kemudian mengarah pada perbuatan asusila, yaitu perbuatan homoseksual gitu ya. Dan itu sama sekali pasti bertentangan dengan fitrah gitu ya. Dan hak asasi manusia juga pasti membahas tentang fitrah manusia. Seperti itu. Itu mungkin yang sedikit yang bisa saya jawab. Mungkin Mbak Devi bisa jawab tambahan. Oke. Jadi orang ada yang menganggap gitu kan bahwa LGBT adalah HAM gitu kan. Padahal di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 gitu kan, konstitusi kita, di sana diatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertama, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, ketiga, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis gitu kan. Di konstitusi kita yang namanya HAM juga dibatasi. HAM yang seperti apa? Yang tadi sesuai dengan pertimbangan moral. LGBT itu sesuai dengan moral nggak? Atau dia adalah perbuatan amoral? Amoral gitu kan. Dia sesuai dengan nilai-nilai agama nggak? Enggak gitu kan. Dia aman nggak gitu kan. Dia bahkan sempat meributkan ya, sering kali meributkan bahwa si LGBT ini gitu kan. Sempat ada juga yang kemarin mengadakan pesta gay. Gitu kan. Itu kan bikin nggak aman gitu kan. Dan itu melanggar juga ketertiban umum gitu kan. Itu HAM yang diatur di konstitusi kita gitu kan, yang bernafaskan Pancasila ini udah udah mengatur, dan LGBT sebenarnya nggak sesuai gitu kan dengan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila gitu kan. HAM juga ada batasnya di dalam UUD 1945 gitu kan. Kalau tadi dari Hilly sampaikan gitu kan di awal bahwa mereka itu kebebasan tujuannya adalah relativisme gitu kan. Ya HAM yang mereka junjung-junjung juga nggak ngerti deh batasnya sampai mana. Gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi LGBT pun dia tidak sesuai dengan HAM yang ada di Indonesia. Begitu mungkin Dela. Ya, bagaimana Dela? Ya, alhamdulillah udah cukup jelas penjelasannya. Jadi ada sedikit bahan memberikan bantahan terhadap orang-orang yang mengaitkan LGBTQ terhadap HAM. Terima kasih Mbak Devi dan Mas. Sama-sama Dela.
terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan? Sudah cukup? Sebenarnya waktunya sudah lewat. Udah jam berapa di Samarinda, Rizky? Sudah jam 22 lewat 22. Masya Allah. Ya, kalau misalnya tidak ada lagi akan kita cukupkan diskusi kita pada malam hari ini. Ya, Rizky mungkin closing statement lah ya, atau mungkin ada statement baru yang mau disampaikan oleh pemateri. Ya, mungkin dari Ana dulu ya Mbak Devi ya. Mungkin sebelumnya kalau misalnya tidak ada ya. Oke, untuk pertanyaan, oke. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, mungkin closing statement ya untuk masing-masing pemateri. Mungkin dari pemateri pertama terlebih dahulu ya, Kak Hili, untuk bisa closing statement ya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, yaitu materi mengenai feminisme tadi ya, yang ada hubungannya juga dengan RUU PKS seperti itu. Juga keterkaitan. Silakan. Ya, jadi closing statement dari saya yang pertama, kita sepakat ya berdasarkan pemaparan kedua pemateri ya, kita pasti sepakat bahwasanya RUU PKS memang menggunakan nafas feminisme, terbukti dari naskah akademiknya menggunakan feminist legal theory, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan sejarah lahirnya feminisme dan hubungannya dengan Islam, sudah jelas bahwasanya feminisme dengan Islam tidak berjodoh, ya, tidak bisa dikaitkan. Ya, meskipun ada perjuangan feminisme yang kemudian bisa diterima oleh Islam, misalnya memperjuangkan pendidikan terhadap perempuan, itu kan merupakan sesuatu yang juga diberikan oleh Islam, gitu ya. Tetapi ada hal-hal seperti kesetaraan gender tadi, dan di mana kesetaraan gender ini menurut feminis ini sebuah iktiqadiyah atau sebuah keyakinan atau misalnya salah satu syahadat yang harus diyakini oleh orang feminis, gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah, gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kajian dan diskusi RUPKS ini, saya pribadi mengharapkan teman-teman sekalian bisa kemudian ikut memperjuangkan untuk digagalkannya RUU PKS ini, karena kemudian memberikan mudorot yang lebih besar terhadap bangsa dan negara kita, gitu ya. Ini tidak untuk 1-2 tahun mudorotnya, tetapi ini efeknya berkepanjangan. Maka kemudian semua elemen bangsa harus ikut dalam perjuangan menggagalkan RUU PKS ini, gitu ya. Kenapa dengan hashtag gagalkan RUU PKS? Karena pihak kontra sudah memberikan kritik dan saran, bahkan sudah memberikan DIM RUU PKS yang disusun, gitu ya. Tetapi DIM yang kemudian kita susun itu tidak diakomodir dengan komprehensif, gitu ya. Dan upaya revisi itu sudah tidak bisa apalagi diperjuangkan, karena mereka tetap pasti akan menggunakan nafas feminisme dalam RUU PKS ini, gitu ya. Maka kemudian hal yang kita lakukan adalah perjuangan menggagalkan RUU PKS, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian diharapkan bisa memahamkan kepada teman-teman yang lain, gitu ya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, dan ikut menyuarakan digagalkannya RUU PKS, gitu ya. Dan itu yang kita harapkan adanya kajian ini supaya teman-teman semua bisa bersepakat, gitu ya, dalam RUU PKS ini, bahwasanya kita berada di dalam pihak kontra terhadap RUU PKS. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Rizky. Ya, terima kasih Kak Iri atas closing statement. Mungkin closing statement yang kedua silakan disampaikan oleh Mbak Devi Riyawati SH yang sekaligus tadi membawa materi mengenai RUU PKS menurut perspektif hukum. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih.
kalau dari saya gitu kan, RUU PKS ini tidak sesuai dengan Pancasila, bertentangan dengan HAM yang ada di dalam menurut definisi pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya kita. Dia bertentangan dengan tata aturan pembuatan peraturan perundang-undangan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan asas kejelasan rumusan gitu kan. Jadi hal apa lagi yang bisa alasan apa lagi yang harus dijadikan untuk menggagalkan RUU PKS gitu kan. Ini udah lengkap gitu kan, berdasarkan aturan undang-undang gitu kan, berdasarkan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dia bertentangan gitu kan. Dan feminis ini adalah imperialisme gaya baru gitu kan. Dia itu udah nggak nanggung-nanggung penjajahannya, bukan hanya pada tatanan food, fun, and fashion gitu kan. Tapi dia sudah sampai pada tataran legislasi gitu kan, di mana ketika sebuah undang-undang itu disahkan, dia akan hidup dan berlaku untuk semua orang di seluruh Indonesia gitu kan. Menurutnya itu akan lebih banyak gitu kan. Jadi bukan RUU PKS ini gitu kan, dengan nilai-nilai feminismenya, itu akan membentuk paradigma baru yang hidup di masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah yang berdasarkan dengan paksaan. Dan itu bertentangan juga dengan moral bangsa Indonesia, gitu kan. Jadi, apalagi yang buat kamu ragu untuk gagalkan RUU PKS? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada Mbak Devi atas closing statement yang sudah diberikan, yaitu sekaligus juga menutup acara kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Mungkin Ya, silakan. boleh teman-teman menyalakan atau mengaktifkan kameranya. Silakan. Ada lagi yang mau bersedia menyalakan kamera? Oke. Baik, ini ada 2 slide ya. Ini saya yang SS ya, Rizky. Atau Rizky. Ya. Padahal dari Hili mungkin. Aneh juga SS ini. Oh ya, boleh-boleh 2. Ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya. Ini slide 1, saya pindahin dulu. Oke, slide 2 ya. 1, 2, 3. Oh, ini nggak ada yang nyalain. Oke, sudah Rizky. Ya, terima kasih sudah hadir pada acara pada malam hari ini. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya dan mewakafkan waktunya dan juga kuotanya untuk menuntut ilmu. Seperti itu pada malam hari ini. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan pemateri tadi bisa diamalkan atau bisa sosialisasikan ya mungkin ke teman-teman dekat atau sahabat-sahabat yang lainnya. Dan saya juga selaku moderator mohon maaf jika ada selama memimpin diskusi pada malam hari ini juga ada kesalahan, dan semua yang baik itu dari datangnya diskusi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan saya tutup diskusi ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Ya. Saya akhiri diskusi pada malam hari ini. Tetap semangat. Hanya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Kaltim. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih, Hilmi.